Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 12 tahun. Dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda... Saya menambahkan. Singkat saja. Ya, baik, tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan segala sumber hukum itu. Baik, enggak. Saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Saya terangkan ya, saya terangkan. 3 jam lalu, seorang anak SD, umur 14 tahun, wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus-menerus tidak dia pakai bahasa. Bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 12 tahun. Dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi. Ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini aja to the point aja. Pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing
opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Ya. Gini ya. Konteksnya karena Sudah informasi berkali-kali tertutup hoax timbul. Sudah Itu berkali-kali konteksnya. tadi Baik. disampaikan ahli. Ya. Oke. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Oke. Saya tanya ahli. Saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar. Tolong. Oke. Nggak bisa saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke. Baik, monggo. Ahli monggo mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Oke, sebentar. Sudah saya rasa cukup, nggih. Nggih. Karena itu saya rasa tidak nggih. Saya rasa cukup nih. Izin yang mulia, bertanya. Mas ada? Masih yang mulia. To the point aja ya, supaya jangan berbelit-belit nih, supaya nggih. To the point aja, nggih. Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa, itu kan berbeda mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Seperti itu. Ini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan, itu dasarnya. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu. Kan kacau isinya kan. Karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh hate speech itu kata utuh. Nggak boleh diterjemahkan. Begitu diterjemahkan, dia berubah menjadi fungsi untuk kita foto aja siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah. Loh itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy. Itu jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Saya semua tahu ya, kalau kita semua belajar filsafat, jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa? Cukup ya? Mungkin dari majelis ada Satu aja yang mulia. ya? Satu Ada? aja terkait pendapat. Depan aja. Saudara, Kita mau skor istirahat nih. ya, saudara ahli ya, satu aja terkait kebebasan berpendapat ya. Tadi ahli menjelaskan memang masyarakat bebas berpendapat, bebas mengutarakan kritik, kritis dan segala macam ya. Menurut ahli, apakah kebebasan berpendapat tersebut, apakah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan yang diatur di dalam negara kita selaku negara hukum? Secara normatif tidak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat. Tunggu dulu. Secara normatif. Pendapat ahli. Karena prinsipnya adalah hanya mungkin seseorang itu dihargai dignitinya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan. Penghalangan pertama kekuasaan, pengalaman kedua feodalisme, kultur, pengalaman ketiga ketakutan psikologi. Jadi di dalam teori tentang freedom of speech, di bagian penghalang itu yang dihilangkan, bukan kebebasannya yang dimajukan. Penghalangnya yang harus disingkirkan. Begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena kebebasan itu tidak diberikan oleh hakim, tidak diberikan oleh presiden, tidak diberikan oleh jaksa. Datangnya dari hukum alam. Yang menghalangi itu hukum sosial. Maka tidak mungkin kita memaksimalkan kebebasan. Itu udah melekat di kita. Yang bisa kita lakukan, kurangi penghalangan itu. Begitu logikanya. Kami hargai pendapat cukup. ahli. Sebentar ya. Ahli sepakat kita di Indonesia ini adalah negara hukum ya.
Nah, bahwa ada suatu aturan hukum lah tertentu tentang pembatasan berpendapat ya. Nah, sebagai ahli filsafat dan saya juga ingin tahu apa dari tujuan dibuatnya pembatasan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar. Ini pertanyaan 30 tahun lalu waktu saya masih jadi penasihat Buyung Nasution itu soal begini. Gini. Pasal yang mengatur kebebasan berpendapat itu untuk memaksimalkan kebebasan berpendapat, bukan untuk menghalangi. Karena ada ABCD segala macam yang sering disebut Egy Sujana. Jadi kalau semakin diatur kebebasan itu, semakin nilai pendapatnya semakin kurang. Jadi diatur sedemikian rupa supaya kebebasan berpendapat yang datang dari human dignity diwariskan oleh alam semesta melalui fatwa Tuhan atau hukum alam itu jangan dihalangi oleh hal-hal yang sifatnya politis, kultural, macam-macam. Jadi prinsipnya negativity, bukan positivity. Karena yang berpendapat itu manusia itu udah bagus. Yang mesti kita halangi mereka yang menghalangi kebebasan berpendapat. Jadi jangan dibalik, sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Loh dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan, maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco logikanya presiden. Cukup? Sekali lagi. Ya, tutup poin aja. Ya, Ya, soalnya kita tadi ahli menyampaikan bahwa yang menerima hoak adalah dungu ya. Masih ingat ya tadi. Yang menerima hoak adalah dungu, bukan penyebar hoaknya ya. Itu resiprokal aja kan? Ya. Ya, apakah ahli pernah menerima suatu hoak yang kemudian menyebarkan hoak tersebut? Nggak pernah saya nyebarin hoax. Ya. Waktu perkara Ratna Sarumpait, pernah Anda menyebarkan bahwa Kapan saya sebarkan itu sebagai hoax? Anda mengetweet mengatakan Oke, bahwa saya terangkan ya. Anda nggak baca peristiwanya. Waktu peristiwa Ratna Sarumpait terjadi, saya ada di ketinggian 5.600 meter di Gunung Elbrus, suhu 26 derajat Celcius minus, angin 90 km. Bagaimana mungkin saya nge-tweet dari situ? Bagaimana mungkin? Saya ganti SIM card pakai Rusia. Di mana saya sebarin apa yang saya lakukan. Anda artinya nggak baca juga keterangan saya di pengadilan. Orang bilang saya nyebar hoak. saya rasa ini udah di luar Lokus konteks ya. deliktinya lain. Ya. Bagaimana Ya. coba? Oke. Saya rasa cukup nggih dari